Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Apa tujuan kita mempelajari kristologi ini? Tujuannya untuk melaksanakan firman Allah dalam surat 3 ayat 64 tadi, agar kita bisa mendakwahi orang-orang ahli kitab masuk Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani, ajak dia masuk Islam dengan ilmu ini tentunya. Tadi sudah saya bahas di awal kan? Yang ketiga, apa tujuan kita mempelajari kristologi ini? Untuk memantapkan iman kita bahwa benar memang hanya agama Islam itulah satu-satunya agama yang benar. Kata Allah apa? Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam. Yang kedua, apa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah manusia masih ingin mencari agama di luar Islam? Padahal semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah menyatakan keislamannya kepada Allah, baik suka maupun tidak suka. Karena hanya kepada Allah saja mereka dikembalikan. Alam ini semuanya berislam kepada Allah, tunduk dengan sistem Allah, tunduk dengan mekanismenya Allah. Betul? Maka tidak pantas lagi manusia mencari agama, mencari ajaran, mencari pedoman hidup di luar agama Islam. Pak, Bu, kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu beragama, itu masih subjektif. Karena Bapak Ibu lahirnya Islam. Betul nggak? Dibesarkan di Islam, dididik di Islam, menjalankan ritual Islam. Bapak Ibu yakin Islam agama yang benar, dan sesekali mengatakan agama yang lain salah, tapi Bapak Ibu belum bisa buktikan di mana letak kesalahan agama yang lain itu. Benar nggak? Kita masih subjektif, wajar karena di situ lahir. Tapi setelah kita belajar kristologi ini, iman kita menjadi objektif. Kita tahu agama kita benar dan tahu pula kita agama lain salah. Di mana salahnya bisa kita buktikan. Jelas? Ya kalau kita mau perang itu udah siap alat-alatnya. Jangan bilang kamu salah. Salahnya di mana? Oh, enggak tahu saya. Nah, itu kan repot itu. Sampean salah, tapi ketika membenarkan nggak bisa. Kan repot. Tapi sekarang Pak, Bu, setelah kita belajar nanti ilmu ini, bisa menyalahkan orang. Salahnya di mana? Oh ini dalilnya, ini dalilnya. Maka nanti Bu, mulai besok, setelah kita tamat belajar sore ini, besok gentayangan cari musuh semua. Ya, jangan lagi diam, harus keliling cari lawan. Nah, insya Allah ya, nanti saya kasih ilmunya. Yang ketiga kata Allah, kalau sudah demikian, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar agama Islam pasti ditolak agamanya. Ditolak agamanya, ditolak imannya, ditolak amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka menjadi orang yang paling merugi kata Allah. Betul? Dari mempelajari ilmu ini lahirlah keyakinan yang objektif. Saya benar, Islam benar. Yang lain semuanya salah. Salahnya di sini, benarnya di sini. Ada ukuran-ukurannya. Dengan dalil. Bukan dengan emosional, dengan dalil semuanya. Kita berhujah. Maka kalau kemana harus bawa ini dalilnya. Tunjukkan, ini baca ini baca ini. Nah, baru nanti kita udah kuasa itu, insya Allah mati kutu mereka. Yang keempat, saya persingkat. Apa tujuan kita mempelajari kristologi? Untuk menyelamatkan umat kita dari ancaman pemurtadan atau kristenisasi. Jadi ilmu yang paling efektif menangkal pemurtadan itu adalah ilmu ini. Apa ada Ustadz kristenisasi? Ada. Kalau enggak Allah katakan kan begini. Walan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah ridho kepada Islam dan umat Islam sampai mereka berhasil memurtadkan kita. Benar enggak itu? Pernyataan Quran ini benar enggak kenyataannya? Benar, karena saya mantannya. Pernah mengalami, jadi jangan ngomong-ngomong Bu Pak ya. Ini rahasia ini. Kita pernah mengalami jadi misionaris. Memang ada ayatnya dalam Quran mengatakan itu. Dan dalam Injil tadi apa? Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu benar kata Al-Quran. Kenapa muncul ayat ini? Memang sudah lebih dulu ini daripada Al-Quran. Betul? Kalau ada koreksi Al-Quran terhadap Injil, wajar. Kenapa? Injilnya sudah lebih dulu ada. Tapi Bapak Ibu cari koreksi di sini terhadap Al-Quran, ada enggak? Mana ada, orang Al-Qurannya belum ada, apa yang mau dikoreksi? Nah, tapi kalau Al-Quran koreksi ini banyak. Karena ini sudah lebih dulu ada. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sebahagian besar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ingin memurtadkan kamu dari agama Islam setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Latar belakangnya apa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka ada hasad, iri, dengki terhadap umat Muhammad. Kenapa mereka iri, Pak, Bu? Hah? Karena mereka dulu menanti-nanti datangnya nabi yang terakhir. Karena dinubuatkan dalam kitab suci mereka. Begitu datang nabi yang terakhir, bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Arab. Sejak itulah mereka melakukan apa? Meratap. Makanya kalau ibadahnya orang Yahudi apa? Melakukan ratapan. Jadi di balik tembok. Jadi kalau kita ke Al-Aqsa, Pak Bu, kalau kita ke Al-Aqsa itu, saya kebetulan sudah 2 kali ke Al-Aqsa itu, di balik tembok Masjid Al-Aqsa itu namanya ada tembok ratapan. Di situ mereka orang Yahudi nangis jerit-jerit di situ. Apa yang mereka ratapi? Ketika janji Tuhan itu tidak pas. Mereka berharap-harap nabi yang terakhir itu siapa? Dari Bani Israel. Karena sebagian besar nabi itu dari mana? Dari Bani Israel. Tiba-tiba datang nabi terakhir, bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Arab. Sejak itu mereka iri, hasad, dengki terhadap kaum muslimin. Maka inilah wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Itu semuanya terbukti. Yang kelima, apa tujuan kita mempelajari kristologi? Untuk mempersiapkan umat dalam menghadapi berbagai perang pemikiran atau ghazwil fikri yang semakin meningkat intensitasnya seiring dengan merebaknya globalisasi informasi yang dilancarkan oleh 3 serangkai musuh Allah, yaitu Yahudi, musyrik, dan Kristen, melalui berbagai macam produk ideologi mereka seperti kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan pemikiran-pemikiran sesat lainnya seperti akidah Islam, inklusivisme, pluralisme, dan gerakan-gerakan feminisme yang dibungkus dengan gaya bahasa eufemis atau penghalusan. Misalnya apa? Seperti ikut Natal bersama, mengucapkan Natal bersama, itu dianggap sebagai bentuk toleransi. Kalau saya bilang itu bukan toleransi, tapi tololisasi. Apa itu tololisasi? Bahasa apa itu? Nggak akan ditemukan dalam kamus manapun itu. Itu adalah pembodohan umat. Nggak ada toleransi. Itu namanya sudah sinkretisme, penyatuan agama. Kalau sudah bicara agama, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nggak perlu pakai selamat-selamat. Ya, nggak ada kata-kata selamat. Karena dalam Islam itu prinsip. Coba Pak Bu tahu enggak apa artinya Natal? Natal dalam iman Kristiani memperingati kelahiran anak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang selamat Natal ya, itu sama saja memberikan legitimasi, sebuah pengakuan. Selamat ya atas kelahiran anak Tuhan Anda. Bagaimana itu? Dalilnya coba baca. Coba semua baca dulu yang pakai Android supaya jelas ini hukum. Yang pakai Android buka dulu dalam surat Maryam
ayat 88. Surat ke-19 ayat 88. Coba lihat ayatnya. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Anak Allah menurut orang Yahudi siapa namanya? Uzair. Anak Allah menurut orang Nasrani siapa? Isa bin Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari ucapan kamu, dari pengakuan kamu yang mengatakan Tuhan punya anak, takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu mau terpecah, wa tansyaqul ardu, bumi mau terbelah, wa takirul jibalu hadda, gunung-gunung mau meletus, anda aulir rahmani walada. Karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Ada ayatnya? Pak, Bu, paham enggak maksudnya ayat itu? Kalau langit saja protes, langit protes, bumi protes, gunung protes, langit mau pecah, gunung mau meledak, bumi mau terbelah. Karena dahsyatnya pengakuan mereka, Tuhan itu punya anak. Kok masa kita yang punya akal masih mengatakan selamat ini, selamat itu? Lah kalau alam ini saja marah, protes mereka. Karena dahsyatnya pengakuan mereka itu. Bukankah? Saya tanya Pak, Ibu, Bu, Allah Maha Pengampun enggak? Maha Pengampun enggak Allah? Maha Pemaaf tidak? Loh kalau Allah yang Maha Pemaaf saja, Maha Pengampun saja, tidak sudi mengampuni dosa mereka. Karena mereka berbuat makar kepada Allah, mengatakan Tuhan punya anak. Allah marah. Coba baca dalam surat An-Nisa ayat 48, surat 4. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang syirik yang mengatakan Tuhan punya anak. Dan Allah ampuni dosa mereka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih berkenan memberikan pengampunan terhadap dosa selain daripada syirik itu. Bayangkan Pak, Bu, Allah yang Maha Pengampun saja tidak sudi memaafkan kesalahan mereka. Masa kita memberikan legitimasi itu? Ya tapi kan Pak Ustadz jabatan saya begini loh, kok bicara jabatan? Ini akidah, prinsip. Akidah itu prinsip. Apalagi kita di Indonesia majority Muslim, semestinya kita bisa memberikan pengertian kepada orang di luar kita, berikan dakwah. Saudaraku, maaf, kami Muslim, Anda Kristen, masing-masing kita punya tata cara sendiri-sendiri. Mari kita saling menghormati, tidak saling mengganggu. Anda jalankan kegiatan ritual Anda, kami juga menjalankan ritual kami. Mari kita berjalan masing-masing, tidak perlu mencampur adukan, tidak perlu saling mengunjungi dalam hal urusan agama masing-masing. Kan masuk dakwah kita, betul nggak? Tapi selama ini kita nggak pernah dakwah yang seperti itu. Ikutin aja, orang ikut aja. Kira-kira lebih tahu mana kita dari Allah, Bu? Kita Allah kan? Loh, kalau Allah saja menginformasikan kepada kita demikian, masa kita langgar? Inilah lemahnya keimanan kita, betul? Kira-kira taruh keras nggak ini? Pak, Bu, dalilnya terlalu strict enggak? Nah, ya? Cocok nggak kira-kira? Nah, nanti kita berargumentasi lagi. Ini dalil yang qat'i dalam Al-Quran. Jadi itulah tujuan kita mempelajari kristologi ini, supaya kita bisa menangkal berbagai macam serangan-serangan yang datang dari luar, baik serangan pemikiran, serangan ancaman akidah, pemurtadan, kristenisasi. Alatnya ini semua, betul? Nah, ini pengantar tentang kristologi. Apa pentingnya kita belajar kristologi itu? Kita akan beralih kepada bab yang berikutnya. Ini kan belum kristologi nih, ini baru pengantar.
Ya, ini baru pengantar pentingnya belajar kristologi. Belum kristologi nih. Sebentar lagi kita pindah ke situ. Tapi sementara sebelum kita pindah, ada yang mau komentar atau mau tanya Ibu? Ada? Ada yang mau komentar atau tanya dari penjelasan saya ini? Ya, silakan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nama siapa? Nama saya Nani. Bu Nani. Nggih. Ya, silakan Bu. Ya, kalau di sini kan mayoritas Kristen gitu. Iya. Sering Christmas atau gimana, terus mereka sering mengucapkan, sebaiknya kita diam saja atau bagaimana? Ya, diam saja, ngapain ikut-ikutan? Jadi iya. bodoh gitu. Nah, kalau mereka menjunjung tinggi nilai HAM, kenapa dia paksa orang lain harus mengucapkan itu? HAM-nya mana? Bukankah itu juga melanggar HAM? Kalau orang lain dipaksa harus mengikuti cara dia. Dia justru lebih merdeka di sini sebenarnya. Ibu lebih punya hak untuk menolak ucapan itu. Kenapa? Di sini menjunjung tinggi HAM itu. Nah, jadi ada alasan Ibu. Oh, saya nggak bisa mengucapkan itu. Bukan berarti saya tidak respect dengan Anda. Saya respect dengan Anda. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi untuk dalam urusan agama ini masing-masing saja kita. Dan Anda juga saya tidak minta Anda untuk ikut saya, Anda masing-masing saja kita. Nah, begitu Bu Nani. Kalau mereka misalnya mengucapkan Idul Fitri terus menerus untuk kayaknya mengharap ucapan balik, ya kita Tidak ada masalah, itu urusan dia. Gitu aja. Itu kan tidak automatically. Oh, dia mengucapkan selamat Idul Fitri kan tidak ada konsekuensi apa-apa bagi iman dia. Kalau kita mengucapkan itu prinsip berdampak kepada akidah. Berarti Ibu memberikan legitimasi pengakuan itu. Oh, berarti Tuhan dia memang beranak. Ya udah. Jadi kalau Ibu bilang selamat Natal, sama dengan dia mengatakan selamat ya atas kelahiran anak Tuhan Anda. Bagaimana jadinya? Apa kata dunia? Ya, begitu. Tadi Bu Dina silakan. Inna indallahi Islam ya Pak. Iya. Agama Islam itu yang diakui. Apakah di kitab lain itu ada juga agama Kristen itu yang diakui Tuhannya gitu. Ya, itu tidak penting bagi kita. Nggak penting. Pernyataan inna dina indallahil Islam, apakah ada kata yang seperti itu dalam agama yang lain? Mau ada atau tidak, tidak urusan. Intinya agamanya salah. Sejuta kali ayat di situ ada pernyataan agama kami benar. Ya, setelah kita buktikan memang tidak benar, ya nggak penting. Nah, tapi seperti itu kalimatnya tidak ada. Yang ada cuma akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus, menurut keyakinan mereka. Oh, makanya dalam Islam itu kan ada ucapan selawat. Perhatikan Nabi Muhammad itu belum selamat. Kalau kami Yesus sudah dijamin selamat. Makanya orang Islam selalu bikin selawat. Nah, saya bilang selawat itu bukan doa keselamatan, tapi selawat itu adalah kata-kata salut. Salut kita kepada Nabi Muhammad karena dia sudah berjasa menyelamatkan kita. Betul? Selawat itu bukan doa kepada dia. Karena Rasul itu mau didoakan atau tidak udah selamat. Dalam surat Al-Fat kata Allah apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, kalaupun ada dosamu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, kebetulan tidak ada, ya udah, selamat. Ya, begitu Bu Dina ya.